ini juga modernisasi. Iya, istrinya kan Sri Kandi. Sri Kandi polisi. Belum di belum bisa pulang muda lah. Belum bisa. Enggak mau deh. Itu lekulan Nabi bisa dalam ini. Ambar Baca. Yang mukanya. satu nyebar siapa? Oh iya. Malam ini katanya pindahan barang ke bawah karena banjir. Contohnya lelang nih kan. Orang saya bilang. Jawab. Tahu itu paham nggak? Sungai Pinang ini banyak. Kalau banjir Sungai Pinang, kalau nggak dari Bulu. Itu kan banyak. Istilahnya aku. Sedikit ya yang jangan dikenali bisa kaca dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ta'ala wa syafa'ati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jami'an minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa jami'al alim wa musyrikin wa jami'al muslimin wa syuhada wa khususin syai'atin wa qadra wa sahbihi As-Sakandari wa Syekh Ba'du Suratul Mu'min wa tasallallahu wa nabiyana wa al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah para santri, para hadirin, para wali santri, para peserta kopi ngobrol pintar jadi mulia. Mudah-mudahan kita sehat dohir batin, ya. Dohirnya sehat, batinnya sehat, ya. Maka ngopi jamu, ya Ril. Ngopi jamu, alhamdulillah. Pada malam hari ini, kesempatan hari ini kita akan membaca, mengkaji tentang hasud. Mungkin para hadirin, para sekalian sudah ngerti ya apa itu yang namanya hasud. Hasud itu biasanya yang paling terkenal itu dengki ya, apa? Dengki ya, dengki. Nah, kita lihat apa yang beliau sampaikan dalam kitab Tajul Arus ini ya. Beliau Habibullah Ta'ala Sakandari. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin 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 ya rabbal alamin. Kafa bika jahlan, ya. Telah cukup bika denganmu jahlan, apanya bodohnya. Sungguh amat bodoh untukmu
ya antah sada ahlad dunya ala ma'utu, ya ketika kalian atau kamu itu iri dengan orang yang memiliki dunia, ya memiliki dunia, apa-apa yang dia punya, apa yang dia miliki. Nah, sungguh amat bodoh kalau kita iri tentang ya kepemilikan mereka. Ya, mereka punya banyak harta lah katakanlah, mereka punya apa begitu, tapi kita iri ya terhadap apa yang dia punya. Nah, kalau iri seperti itu, di sini dikatakan kafa bika jahlan, amat bodoh ya, sungguh bodoh. Waktu zila qalbaka bima indahum, ya kamu hatinya sibuk dengan apa-apa yang ada di sisi mereka, ya menghitung, oh itu alfatnya banyak, oh dia penghasilannya segini, oh berhitung, oh nyok ini jual durian, musim durian, oh semalam bisa semobil, oh sibuk ngitung. Wah, kalau ngitung begitu, sibuk dengan begitu, hati kita itu sibuk, kafa bika jahlan, amat bodoh kalau kita memikirkan ya iri dengan seperti itu, sibuk dengan menghitung-hitung begitu. Fatakuna ajhala minhum, bahkan kita lebih bodoh daripada mereka, ya Allah ya. Ya, lebih bodoh. Kenapa? Li'annahu mustaghlu li'annahu mustaghlu bima utu. Mereka ahlad dunia itu ya wajar dia menghitung-hitung, wong dia punya ya. Wajar wong dia ngitung, apa wong dia punya. Nah, kenapa kita dibilang lebih bodoh darinya? Karena kita punya tidak, ya, tapi menghitung. Nah, apa penting amat ya. Makanya dibilang lebih bodoh. Nah, sering nggak? Kadang banyak nggak orang begitu? Masya Allah ya. Dan gitu ya. Padahal ya rezeki itu jane loh ya. Jane rezeki kan sudah ditentukannya. Mau misalkan Mas Aril itu, kalau Mas Aril itu dibuka oleh Allah, tahu takdirnya 10 tahun Mas Aril jadi miliarder. Ya, amin ya. Jadi miliarder. Mbok enggak nyempet gawe, mbok enggak kerja di rumah ya tetap jadi miliarder gitu. Nah, tapi ya tetap yang namanya ikhtiar itu wajib. Ya mbok pantas-pantas usaha. Ning jangan sampai tadi ya. Di dalam hatinya sibuk ya menghitung gitu. Wah, dia banyak sen ya. Dia banyak harta ya. Dia banyak sapinya ya. Dia banyak kerbau ya. Dia banyak ini ya sibuk. Nah, kalau kita kok ngitung-ngitung begitu, bahkan ya dari situ hanya kata timbul hasud ya, timbul iri, dengki. Maka kafa bika jahlan. Ya. Sungguh kamu adalah orang yang bodoh, ya Allah. Naudzubillah ya. Wastaghalta bima lam tuqta ya. Sementara kamu sibuk dengan apa yang tidak kamu berikan ya. Apa yang kamu nggak punya kamu sibuk. Ya, sibuk ya Allah. Nah, sehingga dengan seperti itu ini ada hadis ya. Hadisnya ini akhraj al-Hakim ya. Hadis yang ke-313 di juz halaman 313 juz 4. Wa Ibnu Majah, dan juga dari Ibnu Majah hadis yang ke berapa ini? 4101. An Sayyidina Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu maqala. Jadi ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah. Kemudian laki-laki itu bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amaltuhu." Tunjukkan amal kepadaku. Tunjukkan amal kepadaku. Ya. Yang kami bisa melakukan. Tolong tunjukkan amal kepadaku yang jika kami melakukan, ahabbani Allah. Allah cinta kepadaku. Ya. Wa ahabbaniyan nas, dan manusia juga cinta kepadaku. Ya, jadi datang ke Rasulullah, orang itu minta, tolong Rasul tunjukkan amal kepadaku yang apabila aku mengamalkan, Allah cinta kepadaku dan manusia juga cinta kepadaku.
Faqala jawab Rasulullah apa? Izhad fid dunya. Zuhudlah kamu terhadap dunia. Lah makna zuhud itu apa? Nah, ini pertanyaannya. Nah, makna zuhud itu mbok sampean punya handphone yang murah lah, enggak usah yang mahal-mahal lah. Handphone yang tulalit itu, yang tulalit itu, yang nggak bisa Android itu. Ya. Nah, tapi itu tidak mengganggu hatimu, ya. Itu berarti zuhud. Tapi lek habis tulalit, ya, bangun itu, HP itu nanti geser hilang ya nanti, wah itu berarti nggak zuhud. Ya, jangan. Tapi kalau kita punya Alphard, kita punya Pajero, tapi Pajero itu nggak sampai masuk ke dalam jiwa kita, itu zuhud. Ya. Kita punya uang 1 miliar, ya, jangan kan 1 miliar lah, 100 rupiah saja, tapi 100 itu tidak bersemayam di dalam jiwa kita, itu berarti zuhud. Nah, berat angel. Justru yang nggak zuhud biasanya orang-orang yang nggak punya duit. Mikir gitu, ini besok makan apa ya? Orang nggak zuhud itu. Ini besok ini jalan di mana nih? Wah, ini nanti omsetnya gimana? Nah, itu nggak zuhud itu. Ya, jadi zuhud itu walaupun duitnya banyak nggak masuk ke dalam jiwa kita. Maka ada doa yang sangat saya senang sekali dan sudah puluhan tahun saya berdoa dengan doa itu. Ya, doa ini dimasyhurkan oleh Gusmid. Ya, doanya itu Allahumma ja'alid dunya tahta aydina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablaghi ilmina. Ya Allah, jadikanlah dunia itu ada di tanganku. Wala tajalha fi qulubina. Jangan kau jadikan dunia itu masuk ke dalam hati. Dan jangan pula dunia itu menjadi tempat tujuan yang aku dambakan. Supaya ojo nganti dunia itu masuk ke dalam jiwa. Minta yang banyak, tapi jangan sampai bersemayam di dalam jiwa. Ayo, ya minta yang oke, tapi minta juga jangan lupa, ya, jangan disemayamkan di dalam jiwa. Ya, kalau itu. Nah, kalau bayang-bayang terus, wah itu berarti jangan-jangan kita hubud dunia. Kebalikannya zuhud itu hubud dunia. Nah, orang laki-laki datang kepada Rasulullah minta ditunjukkan amal yang mana apabila amal itu aku lakukan, maka Allah dan manusia akan cinta kepada kita. Yang pertama apa tadi? Izhad fid dunya yuhibbukallah. Kalau kamu zuhud, maka Allah akan mencintaimu. Bukan itu saja, wa izhad fima indan nas yuhibbukan nas. Kalau kamu zuhud di hadapan manusia, kamu juga ya minta bantuan. Cara ngetesnya gampang, minta bantuan, dia nggak memberi bantu, terus kita nggak kecewa. Oh, berarti kita tidak hubunas tadi, tidak cinta kepada dia. Ngrewangi yo alhamdulillah, nggak ngrewangi yo alhamdulillah. Nah, ini sing angel. Bantu yo alhamdulillah, nggak bantu juga alhamdulillah. Nah, ini berarti zuhud di hadapan manusia. Oh, kalau sudah seperti ini, yuhibbullah wa yuhibbun nas. Allah juga cinta kepada kita, ya, manusia juga cinta kepada kita. Nah, apa ini? Ya latihan. Memang butuh latihan. Latihan ya. Nah, itu. Nah, kalau sudah zuhud seperti itu kan nggak mungkin ngitung-ngitung harta. Kalau punya orang, jangan kan punya orang, punya kita saja tidak sempat kita. Dapat alhamdulillah, nggak dapat ya alhamdulillah. Jadi teman-teman yang bisnis, yang usaha, yang kerja, apapun pokoknya niat kerja itu diniatkan ibadah, niat nyambet gawe, niat ngamal karena Gusti Allah. Memang begitu. Ya, latihan terus begitu, diniati begitu. Insya Allah kalau sudah terbiasa yo, nanti sudah otomatis. Ya, sama coba ketika Bapak Ibu dulu waktu belum ada motor metik atau mobil metik, kira-kira kan manual kan, pakai gigi kan, jeglek, enak nggak? Enak, 1, 2, 3 turun kan enak. Tapi coba pergantian dari manual ke otomatis, pernah nggak pakai Honda yang otomatis tapi kakinya mau masukin gigi atau turun gigi?
waktu dulu awal-awal perpindahan gitu apa enggak? Gitu kan? Gitu. Saya aja kadang masih begitu. Pas pakai mobil kecil, mobil yang manual, biasa. Kadang udah lupa nggak masukin loyo. Pas yang matic lupa masukin, lupa nggak jalan ternyata. Ya begitu, butuh latihan. Mudah-mudahan ya. Ini termasuk ini kita ngaji seperti ini adalah dalam bentuk latihan. Mudah-mudahan ya dengan terus berlatih begitu. Nah teman-teman sekalian, para hadirin sekalian ya, para santri sekalian, bahwa kalau kita kok masih terus begitu, harta itu ada di mata kita, harta kita itu ada di hati kita, maka apa? Tarmudu ainuka fata'ali juha. Berarti mata kita itu ibaratnya beliau mengatakan beleken. Beleken itu apa ya? Mata. Kalau bangun itu nggak bisa melek. Ya, dulu waktu saya kecil itu pernah itu bangun tidur matanya nggak bisa buka. Ya, terus dia pakai air kan. Nah, itu beleken. Nah kalau dunia ya tadi sibuk kita menghitung-hitung dunianya orang, sibuk menghitung-hitung dunianya kita ya, atau bahkan tadi hasud pada orang lain, itu menunjukkan bahwa mata kita sedang beleken. Nah, kalau sedang beleken dibiarkan apa diobati? Ya, diobati. Nah, fata'ali juha, obatnya ya diobati. Apa obatnya? Yo jangan sampai ya latihan tadi lah. Jangan sampai kita bisa begitu ya. Ya memang harus latihan. Latihan yang paling mudah ya ngaji ya. Nah, ngaji. Insya Allah dengan ngaji itu ada ilmu, ada latihannya, ada praktekannya, nanti terus mengevaluasi lagi data ya. Wa sababu dzalik ila annaka dzukta bihalal dzat dunya. Nah, sebab mata itu beleken tadi ya, itu karena apa? Karena sudah merasakan nikmatnya dunia. Nah, coba kalau kita nggak pernah ngerasain nikmatnya dunia, kira-kira hubud dunia nggak? Nggak mungkin kan? Gimana mau hubud dunia? Ngerasain aja enggak? Nah ini karena kita ngerasain dunia itu. Sebab kita ngerasain dunia itu akhirnya lahir di matanya, bahkan sampai bersemayam di dalam hati, lalu hasud, lalu sibuk memikirkan dunia. Nah kalau sudah begitu menggambarkan, ya ini gampang sekali ya, mudah sekali Ibnu Athaillah yang menggambarkan. Itu ibaratnya matanya beleken. Nah beleken, maka apa? Ya fata'ali juha hatta la yafutaka an-nadhuru ila mustahsini hadiah. Ya kita harus apa? Ya harus memalingkan dari itu sampai kita berbuat baik, sampai kita berbuat bagus. Ya dipalingkan mata kita. Jangan ke situ terus. Nah, kalau ke situ terus sudah belekan, melototnya ke situ terus, ya tambah belekan enggak kira-kira. Obatnya apa? Obatnya dipalingkan mata kita dari pandangan-pandangan dunia. Sampai dunia itu melupakan kita. Sampai kita itu lupa terhadap dunia. Kita melupakan dunia. Tapi bukan berarti terus kita nggak ngopo-ngopo, enggak ya. Nah, karena ada hukum kita sebagai makhluk adalah usaha. Betul sekalipun sampai nggak usaha, ada ya dulu babak awal ada level-level rezeki yang paling tinggi adalah diterima taubatnya. Itu level yang paling tinggi rezeki ya kita diterima taubatnya. Kemudian ada level yang paling rendah adalah selagi kita ini bernafas, selagi makhluk itu masih ada nafasnya, maka rezekinya dijamin hidupnya. Itu pasti, itu Allah tuh jamin selagi masih ada nafasnya. Coba saja ya, orang sakit misalkan stroke misalkan nggak bisa ngapa-ngapain ya, ada nggak orang tuanya atau anaknya langsung wis pak mati bela pasti nggak ada ya. Dia apa ya? Nggak ada kan? Nggak ada. Pasti apa? Suruh makan kan tetap nggak bisa makan, lu tetap itu dimakan. Itu berarti rezeki dijamin karena nafasnya masih ada. Coba kalau nafasnya nggak ada,
Masih disuapin nggak? Dipaksa-paksa nggak? Enggak. Jadi ya walaupun kita ini sudah dipastikan kita jadi orang kaya, apa jadi orang miskin, apa jadi orang yang setengah kaya, itu sudah dicatat sama Gusti Allah. Nah, itu. Nah, jadi apa? Ayo pokoknya jemput ya, kita usaha, kita lakukan. Ya, dapat alhamdulillah, dapat juga nggak dapat alhamdulillah. Nah, ini yang nanti masuk ke dalam apa ada itu tenang, damai, asik jadinya ya. Nah, yang ada sudah usahanya capek, usahanya kerjanya udah capek ya, udah gitu pas berangkat yo semangat, pas pulang nggak sesuai dengan apa yang kita estimasikan, yang nggak sesuai yang kita bayangkan, lalu tidak bersyukur, tidak senang, wah itu udah repot, rugi itu. Wis nyambet gawe ini kesel, kerjaannya capek, dapat pulang ya tambah capek ya. Jadi yang bikin bahagia itu sebenarnya apa? Dapatnya apa tidak dapatnya? Yang bikin hati kita bahagia itu apanya? Yang bikin kita bahagia itu bendanya apa hatinya? Itulah lebih ini. Bendanya. Harusnya apanya? Harusnya hatinya. Ya ya. Nah, itu bedanya hubud dunya, itu kita mau bahagia itu gara-gara benda. Coba kalau kita mau bahagia itu tandanya di hati. Ya kerja biasa, berangkat. Nah, ini mohon maaf biasanya ibu-ibu ini. Dulu istri saya juga begitu. Ini gimana omset turun? Upayanya apa ya gitu? Oh tenang, saya punya Tuhan. Tambah, ya. Oh, biasanya emak-emak jadinya. Ya. Betul nggak kira-kira? Ayo dong usaha ya. Biar omsetnya naik, biar jualan kita naik. Ya, tenang. Kalau selagi punya Tuhan, tetap damai hatinya insya Allah. Ya, insya Allah. Karena semakin damai jiwa ini akan semakin asik, semakin tenang dan itu menjadi magnet hidup. Ya, akan menjadi magnet. Ya, ini ya Allah ya. Nah, ya watar madu basiratuka arba'ina sanatan fala tu'alijuha. Apa kan ini beliau mengingatkan. Coba bayangkan kalau kita sekarang katakanlah umurnya 40 tahun, begitu lahir kemudian dikenalkan macam-macam bentuk ya sampai akhirnya kenal motor, kenal ini, yang umur 40 tahun kan berarti sudah merasakannya. Nah, terus kemudian ya mata kita, pandangan kita itu tadi isinya adalah dunia. Isinya adalah bahkan hasud karena sering ngeliatin terus dunia terus. Akhirnya apa? Bahkan ada hasud. Nah itu ibaratnya belekannya itu 40 tahun coba. Belekan 40 tahun rasanya kayak belekan 40 tahun. Ya, sekali belekan bangun tidurnya bingung nabrak-nabrak. Saya pernah masalah belekan itu bingung. Gimana? Ya ini 40 tahun. Ya, ayo bangun dari belek. Bersihkan belek-belek kita ya dengan apa? Dengan mulai kita sibukkan kita ya hati kita kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah kalau udah seperti itu insya Allah kita hidupnya akan indah ya, karena senang itu bukan karena ketemu seseorang, senang itu bukan karena punya sesuatu, senang itu bukan ya, itu hanya apa wasilah saja ya, senang itu ya di hati. Buat standar saya baca buku dan itu menohok banget ya, koyong gebukin saya. Dia kayanya luar biasa, kaya raya, tapi beliau membuat standar bahagia itu amat sangat mudah. Apa standar bahagianya beliau? Begitu terbangun, kakinya masih di atas bumi, saya bersyukur dan sangat bahagia. Oh, standar bahagianya cuma itu coba. Ya, padahal dia orang kaya raya, tapi standar bahagianya apa? Bangun tidur masih menginjakkan kakinya di atas bumi. Oh, coba kalau kayak itu gimana? Bahagia apa bahagia banget?
Nah, yang nggak bahagia kan gara-gara standarnya apa? Rumah 2, kalau perlu orang rumahnya juga 2. Nah, ya repot kan. Nah, ya. Standarnya tinggi, mau bahagia itu tidak usah bikin standar yang berat-berat, buat aja standar yang mudah, kita bisa mencapainya, kita bisa semangat melihat standar itu, sehingga kita akan terus bahagia. Ya. Jadi senyum aja nanti susah, repot ya. Ya. Jadi ya Allah, ayo. Ya. Anak muda. Ya. Jadi ini ada juga ya. Apa namanya? Sampai sekarang kalau saya ketemu ketawa-ketawa aja ya. Karena dia mau bahagia itu standarnya besar, standarnya tinggi. Ya. Standarnya tinggi. Ya repot ya. Padahal kalau masih bisa nafas itu udah, kalau standar kayak gitu, saya bahagia kalau masih bisa narik. Nah, itu. Ayo kita buat standar ya, hati ini bahagia ini tidak perlu. Gus Baha itu apa? Saya senang sekali, bahagia sekali kalau melihat anak saya ya, istri saya sholat ngadepnya masih ke kiblat, ke barat. Sudah. Udah selesai, udah nggak macam-macam. Nah, teman-teman, saya bikin standar bahagia ya, bahagianya apa? Jangan sampai mata kita belek kan ya, jangan sampai nanti timbul hasud ya, karena timbul hasud tadi ya, karena banyak yang dilihat, banyak ini banyak itu. Nah, ya, bahagianya kepengen kayak orang gitu ya. Nah, repot. Bahagialah ya, ada dalam hati kita sebenarnya. Ini monggo ya, mudah-mudahan kita semua dengan membaca ini ya, mengkaji ini, kafabika jahlan ya, bodoh itu bukan pada kita ya, karena kita sudah paham, kita sudah ngerti. Mudah-mudahan kita disibukkan ya untuk kebaikan, disibukkan untuk bermanfaat ya. Minggu depan ini hibdu baqiyatil umri, bagaimana menjaga umur kita yang masih tersisa. Oh, ini menarik ya. Minggu depan bagaimana cara menjaga umur kita yang masih tersisa. Kira-kira umur kita masih tersisa kan? Ya, mudah-mudahan kita panjang umur ya, berkah, umurnya manfaat ya, umurnya berkah barokah ya. Al-Fatihah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.